Tamanda puduno yana umburan bulagas kema. SFC Ajak Kumpul, hari ini kita kedatangan salah satu slengker senior. Bang Ali, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat. SFC Ajak Kumpul ini mungkin Bang Ali udah nonton dari episode 1 sampai episode 3 ya. Buat teman-teman juga episode 4 juga baru keluar hari ini. Nah, di sini saya mau tanya ini Bang. Awal pertama jadi jatuh cinta sama band Sleng itu tahun berapa Bang? 90-an atau 80-an. Pokoknya saya ingat pas lagu Maafkanlah itu. Tapi saya pertama tidak tahu kalau itu judul lagu apa, Maafkanlah atau apa. Tapi saya tahu itu Sleng. Tapi pas ada kata-katanya yang dalam lirik dari lagu Maafkanlah itu yang betul-betul akhirnya saya Jatuh cinta ya? tertarik untuk tahu apa ini Sleng. Iya ya. Karena karyanya kayak natural sekali kata-katanya. Kata-kata pada saat itu dengan umur-umur kita yang masih SMP itu masuk. Jadi memang dari liriknya itu kayaknya nih jiwanya kita ini Iya, ya. jadi bukan lagu Sleng yang lain. Saya pertama tertarik Sleng itu pas lagu Dengar Maafkanlah itu. Maafkan ya. Kira-kira waktu dengar lagu Maafkan ini sudah tahu ada teman-teman juga yang kayaknya hobinya sama genre musiknya ini pada waktu itu. Jadi awal mulanya itu mungkin nongkrong atau Paling banyak nongkrong sih karena nongkrong di ya. jalanan lah tempat nongkrong. Dulu kan mana ada kafe, Iya, ada tempat-tempat tahun-tahun liar ya 90-an ya. 60-an. Itu lebih banyak karena yang di pinggir jalan, trotoar, nongkrong bareng teman-teman sama-sama teman. Akhirnya saya baru tahu itu ternyata Menteng itu ada. Itu sudah jalan itu anak Menteng. Walaupun belum serapi kayak gitu. Jadi modalnya ngumpul aja. Ya. Ngumpul ya namanya ya Menteng itu. Ya. Menteng ke Sleng. Penikmat lagu Sleng ya. Menikmati lagu Sleng. Jadi berarti ini Bang Ali sendiri seangkatan sama Bang Bongki atau beda angkatan? Kalau angkatan di Menteng itu mereka pelopornya. Pelopornya itu Bang Bongki ya. Iya. Jadi saya gabung karena saya tahu di situ apa teman-teman anak-anak Menteng ini suka Sleng. Suka Sleng berarti betul-betul Dan memang kita ya. waktu itu seusia kan. Seusia. Jadi berarti masuk. seangkatan ya. masuk ya nyambung. Iya. Pada waktu itu jadi pada ngumpul nih ya. Kebetulan di episode 1 sampai episode 3 kemarin dan ini yang keempat baru kita rilis ini ada juga ini anak-anak Menteng di situ. Jadi di episode 4 itu kan reunian. Nah, kira-kira dari kayak Bang Iyek, Bang Dev, Bongki, sama Epo itu sering nongkrong bareng pada waktu itu. Iya. Jadi saya nongkrong ketika Menteng sudah jalan. Ya ya. Saya kan setelah lulus SMP tidak terlalu lama sama anak Menteng. Ya. Karena setelah saya lulus SMP saya berangkat. Mereka yang tetap SMA di sini, stay di Sumba. Saya berangkat ke Malang, lanjut STM di sana. Jadi setiap saya pulang libur aja baru saya ngumpul lagi sama anak Menteng. Tapi belum terorganisir betul. Ya. Hanya modal ngumpul aja. Pada waktu itu masih ngumpul-ngumpul, belum ada harapan atau mimpi Ya, ke belum depan untuk membuat satu komunitas, belum ada ya, belum Itu yang tergambar. ngumpul dan main gitar lah Main saya. gitar lah. Nah, itu udah asik. Itu aja. Belum ada seperti yang Indra hanya dia bilang itu belum ada mimpi-mimpi itu belum ada.
mau seperti apa, mau dibawa kemana gitu menteng komunitas. Jadi berarti anak menteng masih itu waktu itu hanya ngumpul-ngumpul, mungkin belum sampai terpikir ke depan itu punya harapan-harapannya Untuk lebih serius, ya, lebih gitu. serius lagi untuk ada Karena di masa komunitas. umur SMP gitu kan, SMP Iya, iya. SMA kelas 1 kelas 2 itu ketika menteng sudah mulai rame, itu SMA kelas 1 saya rasa belum ada tuh kalau organisasi seperti apa, Jadi memang dasarnya karena hanya suka lagu suka lagu ngumpul slang juga dan bareng. betul-betul rata-rata kalau yang saya tahu slanker itu jatuh cinta sama band slang itu karena lirik lagunya itu memang betul-betul yang ya kalau bilang suasananya anak muda pada waktu itu memang betul Masuk. kena dengan bahasanya bahasanya anak muda ya sekali, bahasanya anak jalanan muda, juga. bahasa jalanan ya. Jadi anak-anak mungkin merasa wah ini soul saya ini ya. Ya nggak terlalu kan lirik-lirik slang Iya. itu kan waktu album-album maafkanlah apa itu kan betul-betul itu bahasa dari jalanan kebanyakan, bukan bahasa orang teknokrat atau Ya. orang-orang Pada waktu itu yang ya. di belakang meja Ya. jadi bahasanya betul-betul dari jalanan. Itu sih kalau yang saya tangkap, makanya itu saya tertarik. Jadi memang Bang Alif ini sempat bergabung sama anak menteng, tapi setelah itu berangkat mengejar cita-cita ya di luar pulau. Nah, ketika pulang dari luar pulau, anak menteng masih ada apa enggak? Waktu saya sudah pulang, anak menteng tinggal nama Ya. karena volume kumpul, rutinitas untuk kumpul sudah kurang karena Sudah kurang, ada yang ya. berkeluarga, sudah Berkeluarga, berubah ya. keadaan, tidak Ya. sama seperti awal-awal dulu. Ada yang sudah berstatus menikah, ada yang kerja, jadi rutinitas kumpul sudah kurang. Udah pulang. Jadi sempat di pikirannya Bang Ali sendiri mau lanjut anak menteng atau ada setelah pulang nih dari luar pulau ini ada ide-ide baru tidak pada waktu itu? Apakah melanjut anak menteng atau ada suatu inovasi baru melanjutkan komunitas atau ada nama lain lagi dari selain anak menteng pada waktu itu? Iya, jadi waktu itu berdasar berjalannya waktu, akhirnya pengalaman hidup lah ya, akhirnya dengan berjalannya waktu semakin dewasa pola pikir juga mulai berkembang. Ya. Akhirnya si Bongki Fatul ini datang ke rumah pas saya sudah selesai kuliah, dia pulang di 2011 akhir saya pulang, itu Bongki ke rumah, bilang kita mau bikin dance club. Jadi boleh, biar kita bikin lebih rapi lagi ya, jadi boleh. Karena Bongki punya semangat itu saya sambut, Jadi sambut ya. langsung sambut sudah. Ayo kita ngumpul, kalau kita ngumpul lagi. Jadi mulai membangun komunikasi udah. Bang komunikasi kembali ya. Sampai di Praliu. Oh jadi pada waktu itu setelah pulang Bang Bongki ini ketemu Bang Ali, jadi ajak melanjutkan anak menteng atau ada komunitas baru lagi atau pembaruan dari anak menteng? Kita tidak, yang dia datang ke rumah yang saya tangkap itu semangat anak mentengnya. Semangat anak mentengnya maksudnya ya anak menteng, tapi bagaimana kalau anak menteng nanti lingkupnya kita kembali ke situ lagi, Ke situ lagi. ke lingkup yang lebih kecil lagi. Kita kok kenapa tidak, kan sekarang banyak yang tinggal sibuk, ada yang Ya. bukan di satu kampung aja Ya, kita ya. lagi udah pindah. Jadi akhirnya Bongki juga bilang fans club, harus bikin fans club. Saya bilang oke, kalau gitu kita ngumpul ya, itu lahir sudah itu ini apa, untuk bikin suatu nama yang lebih serius, yang lebih terorganisir, dan bagaimana bisa nyambung dengan SFC pusat itu. Oh jadi berarti setelah pulang itu
ada ide yang lebih cakupannya lebih besar Lebih untuk bisa besar. ngumpul sama teman-teman di luar kampung istilah ya. Kampung, ya. Karena anak Menteng sendiri itu udah Identik dengan simpang. iya, dan Simpang simpang Wengapu. simpang Wengapu ya, itu juga ada komunitas simpangnya juga ya. Jadi pada waktu itu punya nama apa sih yang bisa jadi ngumpul sama teman-teman di luar anak Menteng sendiri? Sudah ada dari jauh hari kah atau apa yang dipersiapkan nama untuk komunitas yang bisa gabung sama teman-teman lain di luar anak Menteng? Ya waktu itu kita awalnya ngumpul dulu sambil kita lihat semangatnya teman-teman Ya, dulu ya. seperti apa. Karena saya takutkan semangatnya seperti emosi Ya. sesaat. Emosi ya, Seperti ya. itu. Jadi kita pantau ada sekitar sampai bulan Maret itu, mau masuk bulan Maret itu baru itu kita lebih siap sudah, dalam artian filosofi maksud dari lambang kan tidak Ya. asal kita buat. Ya, betul. Jadi itu dalam rembuk berjalannya waktu berapa bulan itu, untuk saya bilang boleh kita bikin komunitas, tapi kita juga harus tahu filosofi maksud gambar lambang Ya. identitasnya kita juga. Jadi itu harus ada artinya juga. Jadi sambil kita sharing lah, berbagi pengalaman. Kalau mau bikin komunitas ya kayak begini gitu, kita sharing ya, teman-teman yang punya pengalaman lain juga kita sharing. Akhirnya rembuknya ini lama, Sandalwood Slangker Indonesia ini. Oh, jadi sudah keluar namanya itu Sandalwood Slangker Indonesia ini. Artinya dari Abang Ali pulang, ajak teman-teman ngumpul lagi sampai keluar nama ini, itu durasinya berapa lama? Kita pertemuan ke empat atau lima kalau tidak salah. Pokoknya setelah dari Suemba kita mulai putuskan kita bikin dulu nama. Saya bilang boleh, setelah nama lambang sudah jelas baru kita mulai pilih ketua, pengurusnya gitu. Jadi ya 4-5 kali pertemuan baru lahir sudah Sandalwood Slangker Indonesia. Oh, jadi akhirnya ada keluar nama Sandalwood Slangker Indonesia. Iya. Nah, itu diresmikan tahun berapa sih, Bang Ali? Itu tanggalnya pas ulang tahunnya apa lagu Anyer, kita motivasinya dari Anyer 10 Maret. Anyar 10 Maret. Oh, berarti sama Mas Kakak ya? Maret ya, Nah, kakak. 10 Maret. Ulang tahunnya kakak. Iya, Iya, ulang tahunnya Mas kakak, ya. Kakak 10 Maret. Jadi Sandalwood Slangker Indonesia itu diresmikan ya? Iya. Jadi memang bisa waktu bulan Februari saja. Cuma kita lihat momen, nggak masuk. ya? Momen paling bagus kenapa nggak tunggu pas ulang tahunnya kakak, Ya. 10 Maret. Kan lebih enak, Lebih dirayakan enak, ya. oleh semua slang Ya, berarti kan. Betul. Oleh slangker seluruh dunia Ya. kan dirayakan. Jadi enak. Momennya pas kita pilih. Ya. Jadi memang Sandalwood Slangker Indonesia kalau ulang tahun berarti itu sama kayak Mas Kakak. Iya. Jadi keingat gitu. Keingat. Jadi Ya. seluruh slangker dunia pasti ngucapin. Ya, berarti adalah kena juga gitu. Ya. Jadi pas awal bentuknya itu, kalau boleh tahu, yang ketuanya itu siapa yang pertama kali? Kalau omong ketua waktu itu kita saling tolak dulu. Paling tolak. Tidak ada yang mau maju sebagai ketua, saling tolak semua. Pas pemilihan, rencananya pemilihan di rumahnya Budi, Ya. di bengkel itu. Oh, Mas Bud ya. Ah, Mas Bud, ketua BP sekarang ini. ketua PP-nya SFC ya. SFC Sumberjing. Jadi waktu saya sama Bongki di Kampung Arab, udah kita pemilihan hari ini, iya, sudah diputuskan hari Minggu. Iya. Kita pertemuan hari Minggu pemilihan, kita sudah harus ada ketua hari Minggu. Jadi pas kita turun itu, ternyata sampai sana mereka sudah satu suara untuk wilayah Matawai kan. Waktu itu sebelum ada ketua kita udah bagi korwil. Oh, ada korwil. Korwil. Berarti sudah terorganisasi ya. Kalau saya lihat dari strukturnya ada perkorwil kayak gitu, udah lebih biar enak gampang ya. koordinasi kan. Koordinasi. Jadi Matawai siapa yang tanggung jawab, ini kota siapa, Wengapu siapa. Jadi, sebelum ada ketua kita bagi tanggung jawab sampai Peraliu tuh, sampai Peraliu itu kita bagi per wilayah.
Dan akhirnya ada keputusan sendiri siapa yang ketuanya pada mereka pas kita turun, mereka sudah satu suara semua, langsung tunjuk saya sebagai ketua langsung. Oh, Saya jadi- juga kaget, saya waduh, tidak ada planning sampai ke situ kan. Iya. Planningnya saya maksudnya kasihlah teman-teman, maksudnya yang selama ini lebih lama berdomisili kan. Iya. Saya baru pulang, tidak bagus. Saya tidak mau Iya, iya. begitu, tidak bagus. jadi memang pada waktu itu teman-teman sudah sepakat milih Bang Ali ya. Oh, luar biasa ini teman-teman. Nah, jadi hari ini saya juga baru tahu awalnya Sandalwood Slanker Indonesia ini dibentuk dan diresmikan 10 Maret yang artinya ini melanjutkan SFC ini melanjutkan Iya. pergantian nama. Sebenarnya nama awalnya itu Sandalwood Slanker Indonesia dan ketuanya Bang Ali sendiri. Nah, luar biasa untuk teman-teman mungkin yang belum tahu cerita asal usul dari Slang Fans Club Sumba Timur ini awalnya Sandalwood Slanker Indonesia. Itu yang dibentuk oleh Bang Ali dan kawan-kawan ya. Memang luar biasa perjalanan SFC sendiri ini sampai saat ini. Itu dibentuk sama senior-senior yang memang jiwanya bukan hanya sekedar senang aja dengar lagu slang, tapi mungkin punya harapan yang besar di depan dengan keadaan pada waktu itu yang masih terbatas. Iya. Dan akhirnya hari ini di SFC aja kumpul, kita udah ketemu dan teman-teman juga pasti penasaran ceritanya seperti ini. Hari ini ketuanya. Nah, ini saya mau tanya lagi Bang, ini Yuk, lanjut. jadi setelah terbentuknya Sandalwood Slanker Indonesia ini itu harapan-harapan apa pada waktu itu yang ingin dicapai pada waktu itu? Harapan waktu itu kita tidak muluk-muluk. Jadi kita lebih berpegang pada stylish gaya dari slang sendiri. Intinya kita tidak muluk-muluk, tapi kegiatan sosial kita tetap jalan. Tetap ada ya. Penghijauan kita jalan, pembersihan lingkungan. Itu memang itu yang kita lakukan, karena hanya itu yang bisa kita lakukan sambil ngumpul tapi ada hal positif yang Ada hal kita buat. positif ya. Dimanapun kita ngumpul, kalau di pantai oke, selain kita bersih-bersih Ya. gitu. Kalau bosan udah bersih-bersih, kita coba cari suasana lain. Apa penghijauan? Ayo, kebetulan pemerintah waktu itu ada bikin WGC kan, Ya ya. Singapura Green Clean ya. Green Clean itu, hijau dan Ya. bersih ya, apa. Nah, kita ini masuk di situ, ikut terlibat untuk penghijauan. Jadi memang betul-betul waktu membentuk itu tidak ada sekedar apa ya, hanya membentuk saja, tapi sudah ada memang plan-plan seperti mau terjun, artinya bisa bermanfaat lah untuk Ya, ada efek positif. Kita maksudnya kan waktu itu bahasa paling banyak, saya tidak tahu dari awal kita mau berdiri SSI waktu itu. ya ya Itu dari awal memang sudah penuh sinis ya untuk masyarakat termasuk yang seumuran kita, ya ya, ya. karena mereka berpikir paling anak-anak untuk ngumpul yang untuk hal yang negatif. Negatif Nah, aja ya. tapi kita tidak menjawab itu, kita menjawab dengan sebuah tindakan, yaitu tadi bersih-bersih, penghijauan. Jadi kita, kalau kita membalas statement bahwa kita seperti yang mereka tuduh, kita membalas, ngapain? Ya. Kita sering debat, tapi kita balas dengan tindakan nyata. Ini logika gitu. Jadi memang salut ya buat senior-senior, artinya pada waktu itu untuk merubah image di mata orang-orang. Ya. Biasanya kalau slanker itu kan slengean, biasanya hanya mabuk-mabukan, Mabuk. Pokoknya hal negatif, nggak ada Negatif. positifnya. Jadi Nah, itu kita akhirnya coba balik gitu ya. balik itu pola pikir yang Dari- masyarakat lihat atau apa itu kita balik. Jadi memang dari kalau mungkin teman-teman lihat SFC ada kegiatan bakti sosial, sebenarnya bukan baru saja ini ya, tapi sudah terbentuknya sebelum SFC ini diresmikan juga ya. Artinya Sandalwood Slanker Indonesia itu udah terpikir duluan.
Jadi SFC ini ibaratnya kita hanya melanjut apa yang menjadi mimpi-mimpi dari yang senior lah. Artinya udah tunjukkan bahwa image Lengger itu bukan yang hanya ngumpul-ngumpul doang, tapi ada lah ide hal positif yang dibuat. Itu waktu pemerintah aja bilang penghijauan, saya waktu ngumpul sama teman-teman ini Selengker waktu itu, saya bilang sebelum kita ngajak orang penghijauan kita harus tanam di rumah. Tiap anggota tanam 1 pohon di rumah. Jadi udah istilah motivasi diri dulu ya. Baru ngajak orang. Ya. Kita coba merubah diri dulu ya kita, baru kita ajak orang. Kayak Bongki nggak tahu saya lupa pohon mana yang dia tanam dulu. Dia tanam di base camp ini ada yang dia tanam. Saya juga tanam di rumah 3 sampai sekarang jadilah. Luar biasa ya. Artinya sebelum kita mengajak kita harus dirinya kita dulu. Lakukan dari dirinya kita ya. Mau ngajak orang bersih kalau kita nggak bersih cuma kan. Ini mungkin ya salah satu pesan yang perlu juga teman-teman jadikan inspirasi ya, ketika kita bicara kampanye kan kita bersih ya, minimal dari kita dulu. Jadi kita ya, bersih pantai, bersih apa, tapi kita merokok, buang puntung rokok masih ngapain. Jadi ngajak dulu diri kita baru ngajak orang lain gitu. Bang Ali, pada waktu itu di komunitas SSI sendiri itu anggotanya berapa sih? Waduh, kalau anggotanya yang aktif itu 15-an paling ya Bang Kia. Yang terdaftar 30, tapi saya anggap yang 30 itu saya anggap simpatisan dulu karena tidak rutin mereka ngumpul. Dia sama sudah kita nggak usah terlalu kaku. Ya. Kita anggap itu simpatisan dari SSI yang menyukai saya. Dan mereka suka karena kita ada kumpul-kumpul itu, saya anggap itu simpatisan. Fans lah mereka, fans sama SSI gitu. Gitu aja saya anggap. Jadi saya belum berani bikin anggota pasti. Tapi yang terdaftar memang 30-an. Tapi yang rutin lah 15. 10 ya, 15 itu yang kalau kegiatan ngumpul apa pasti selalu ada ya. Tidak pernah bisa full karena tingkat kesibukan itu berbeda. Jadi memang pada waktu itu kondisinya seperti itu. Mungkin ada teman-teman di SSI yang waktu itu sama-sama lah, artinya berperan penuh. Kalau Bang Ali gak ada, kira-kira siapa yang mengkoordinir teman-teman untuk kegiatan? Waktu itu kalau untuk wilayah kota sini Bongki ya. Ya, Bongki. Untuk wilayah Matoboy itu Budi. Oh, Mas Bud. Untuk wilayah Kampung Barat atau apa itu Perez. Oh, Pak Perez. Gitu. Untuk wilayah Kemala Putih yang sekitar pasar dan sekitarnya itu Rosi. Oh, Rosi ya. Untungnya mereka punya semangat yang sama dan punya waktu luang itu banyak yang kosong. Jadi mereka punya, ketika ada satu yang berhalangan, satu bisa tutup. Ya. Jadi mungkin ini ya dari ceritanya ini kan kemarin anak Menteng. Nah, itu juga pun kita kaitkan lagi, akhirnya ada dari anak Menteng itu ada SSI. Memang kemarin sempat kita mau ajak Bang Aswar untuk main ke SSC, cuman masih dalam keadaan sibuk. Next time mungkin kita bisa ngumpul. Jadi sinkronnya itu, ceritanya itu teman-teman yang masih penasaran sama anak Menteng bisa terjawabnya sama Bang Aswar ya. Anak Simpang juga gitu, Bang Macoy. Kita mungkin masih dalam keadaan sibuk, jadi kita belum sempat undang. Tapi untuk teman-teman, cerita lengkapnya pasti itu nanti akan kita dengarkan pas mereka ada di base camp. Jadi ini juga perlu kita undang nanti Mas Bud, Bang Perez, Bang Rozi ya. Iya. Ya ini hanya sekedar cerita lah. Ibarat kalau apa kita reunian. Dan mungkin ada kurangnya waktu saya penyampaian, ada lebihnya, kurangnya juga mungkin pas ada teman-teman ada yang Reza, ada Perez, ini
Budi, mereka mungkin bisa tutup lagi. Bisa lengkapi lah. Kan kita Ya. semua kita Ingat pada waktu itu ya. pasti yang poin-poin penting kita tetap Ya. ingat. Mungkin Mas Bo dan kawan-kawan nanti kita akan ajak nih, bisa dengar, mungkin teman-teman pengen dengar nih. Jadi sampai SFC sendiri terbentuk sampai sekarang ini kan banyak yang belum tahu siapa orang-orang di dalamnya. Orang paling hanya tahunya gini, tapi tidak semua orang. Mungkin yang di luar Sumba juga kan penasaran. Berarti SFC sendiri ini berdiri bukan baru aja. Memang selama ini untuk kegiatan-kegiatan pada zaman itu kita belum punya media ya. Untuk ekspos kegiatan. Jadi siapa orang-orangnya itu, dan sudah yang istilah udah tidak jarang ngumpul, artinya karena berkeluarga, kesibukan masing-masing. Akhirnya yang terekspos itu yang selengker-selengker baru karena zamannya ya. Nah, tapi SFC ini akan menggali lagi kembali atau menceritakan kembali asal-usul SFC Sumba Timur sendiri. Waktu dengar Sleng mau konser di Sumba, perasaannya Bang Ali seperti apa sih? Saya terharu. Yang paling saya terharu itu bukan saya sebelum Sleng ke sini yang Oktober 2016 kalau tidak salah atau 18, saya masih pegang tiketnya. Saya masih ikut yang di Bandung. Oh, Waktu itu mereka Sleng konser Reo bersama dengan Dinas Pariwisata, Kementerian Pariwisata. jadi nonton konsernya di Bandung ya? Di Bandung, waktu di Malang saya ikuti juga, saya nonton Sondernalin juga selain ada 2002 atau 2004 Sondernalin terakhir pakai 3 panggung ya. Saya cuma yang saya terharu, saya nonton Sleng kok di kandang saya. Iya. Karena itu beda ya. Beda ya, betul ya. Jadi memang perasaannya pada waktu itu antara benar tidak mimpi atau Iya, apa saya gelisah. Iya Bang ya. Gelisah, tapi saya selalu berdoa mudah-mudahan itu terjadi. Iya ya. Gitu. Jadi pernah punya harapan sebelum itu, apakah Sleng ini bisa datang tidak di Sumba? Memang yang kalau kita duduk bincang-bincang sama Bongki sama teman-teman Sleng, Iya. Sleng datang bisa nggak ya Sleng ke Sumba? Itu bahasa kalau dikeluarin di grup atau di Facebook itu. Saya berpikir, saya pernah berpikir, mudah-mudahan Sleng ke sini, dia ke sini terserah dia mau datang dengan maksudnya musik atau konser atau apa. Tapi saya yakin ketika Sumba sudah mulai dikenali dan orang pingin datang ke sini, saya yakin Sumba akan memanggil Sleng ke sini. Dengan keindahannya Sumba ini, Sleng pasti akan datang. Dan Itu keyakinannya saya waktu itu. Waktu itu ya. Iya, waktu awal-awal SFC baru lahir. Saya pernah mau nekat sama Bongki itu pakai Vespa jalan darat. Untuk pakai menteng. Kementeng ya. Iya. Mau nekat, cuma memang beliau tugas tidak bisa Iya. tinggal. Karena jalan darat butuh waktu lama. Butuh waktu lama. Apalagi pakai Vespa kan. Iya ya. Ada keinginan seperti itu. Sedang kalau Sleng pun tidak bisa datang ke Sumba, kita ke sana tuh. Iya. Kita sesi yang ke sana. Jadi memang betul-betul apa ya? Jadi satu kayak istilah anugerah tersendiri lah ketika kita menyukai lagu Sleng, artinya kegiatan-kegiatan apa yang kita lakukan, terus Slengnya datang. Oh, istimewa. Itu istimewa sekali ya. Dan memang pada waktu tahun 2019 Sleng konser di Sumba, itu sebuah hadiah yang luar biasa buat ini SFC Sumba Timur dan pencetus Sandalwood Slengker Indonesia, karena beberapa teman di episode sebelumnya itu pernah juga mungkin lagi duduk bareng menghayal atau apa kapan Sleng. Akhirnya ketika Sleng sendiri konser di Sumba, jadi suatu momen yang berharga dalam hidup. Ya kalau kemarin saya tanya Slengker yang senior itu ada yang bisa digambarkan, ada yang tidak bisa digambarkan. Saya sampai yang paling spesial ketika Sleng datang sini, saya juga sudah berkeluarga.
saya bawa anak, jadi ini istimewa itu. Luar biasa ya, artinya Bersama keluarga. istri kita Iya. nonton di tempat keliarannya kita sendiri. Iya, betul. Jadi akhirnya kalau sedikit cerita ini, dulu saya pernah punya mimpi waktu ada di komunitas Sandalwood Lengker Indonesia, selain konser. Ternyata pas berkeluarga ada bawa anak nonton konsernya langsung. Jadi komplit Ya. dapat semua. Iya. Dapat emosinya, anak-anak juga ikut sambil goyang-goyang, Ya, itu memang ya hadiah yang luar biasa ya. luar biasa. Dan yang saya merinding itu waktu saya sampai di lokasi konser itu, bendera SFC itu naik. Bendera Sebetulnya SFC. saya merinding itu Ya, karena memang. selain belum naik panggung, Ya. tapi bendera udah naik berkibar depan panggung. Waduh, saya merinding itu. Jadi memang momen yang luar biasa ya. Saya saat ini bisa ngomong, Iya. hanya merinding. Hanya sampai istri bilang, kenapa diam sih? Waduh, saya bukan lihat itu, saya lihat itu bendera. Selain kan belum naik, tapi bendera. Ini sudah yang dulu kita saling, kadang kita saling beda pendapat. Ya, Tapi sekarang ini bendera naik, bendera naik ya. kita lupa itu Ya, perbedaan. betul. Kita ternyata ada satu dalam Ada itu satu, bendera. ya. Kita punya ide-ide tertuang ada di itu bendera. Memang luar biasa ya, mimpi-mimpi dari yang Lengker senior sendiri terjawabnya di tahun 2019. Istimewa dari Istimewa ya. Mungkin untuk sejauh ini kan dari Sandalwood Lengker Indonesia terbentuk 2012, akhirnya manajemen Potlot ya, Iya. manajemen di Potlot resmikan SFC Sumba Timur. Ya, sertifikatnya waktu ulang tahun NTT. Ulang tahun NTT tahun berapa? 2 tahun lalu. Jadi setelah tahun itu ulang tahun NTT, tahun depannya selain turun, berarti sekitar tahun 2018. Oh, Sekitar, 2018. ya, pas ulang tahun Ya. NTT kan selain diundang di Kupang, Di main Kupang. sana, sertifikatnya di tanda tangan. Luar biasa ya. SFC sendiri jadi satu organisasi yang memang benar-benar terdaftar ya, Terdaftar. langsung di Potlot. Jadi kegiatan apapun biasa Potlot juga sering pantau, Sering pantau, ya. kita sering kontak-kontak juga. Bang Ali, ini saya mau tanya, punya mimpi apa untuk SFC ke depan, mimpi dan harapan untuk SFC ke depan? Kalau saya mimpinya untuk SFC ke depan ini, kalau SFC ini bukan masalah dia harus besar atau kecil, tidak, memang bukan itu. Besar itu dari kita punya rutinitas, aktivitas yang jelas. Kita harus punya kegiatan. Istilah kita punya harapan harus jelas, Ya. mau kemana. Dan disesuaikan dengan zaman ini sekarang. Tidak bisa kita gaya kaku juga. Ya, ya. Dan yang harapan itu bahwa Mimpi di depan ini mau buat apa lagi, atau pengennya apa lagi di depan? Mungkin SFC juga bisa jadi wadah untuk iya, Bang kalau Ali. saya sih dari kita kan tahu anggota kita SFC ini tidak semua punya pekerjaan Ya. tetap. Saya lihat dari sisi ekonomi, penghasilan. Ya. Kenapa ini wadah tidak dibuat untuk yang belum ada pekerjaan? Kreativitas apa atau jualan apa itu kita istilah SFC dukung, Ya. Oh, membuka lahan pekerjaan Lahan untuk pekerjaan. anggota sendiri. Itu loh yang penting. Ya, ya. Jadi mereka datang ke base camp, iya, tapi mereka bekerja Ya. di situ. oh, jadi memang ada Karena satu tidak semua ya. punya penghasilan Ya, kan. betul. Jadi mungkin SFC juga ini harapan dari Bang Ali, SFC jadi satu wadah yang bisa menginspirasi lagi teman-teman, atau kita bareng-bareng lah kalau mau usaha apa kita Usaha. pikir di sini ya, untuk teman-teman ya. Mungkin pesan moral untuk teman-teman Slengker sendiri yang ada di Sumba, di luar Sumba, Slengker yang di luar Indonesia pun, mungkin ada yang ingin disampaikan Bang Ali, pesan moral apa sih? Kalau saya untuk pesan moral saya rasa kita yang pasti tidak usah. Kalau kita berpatokan pada pelur itu sudah Ya. jelas. Karena pelur ini saya rasa Slengker juga keluarin kata istilah pelur, peace, love, unity, and respect ini saya rasa bukan mereka dalam hitungan satu malam Ya, dapat
ide malam Ya. pagi langsung bikin. Nah, saya rasa mereka berproses sampai berani Ya. ngeluarin kata istilah peluru. Jadi kita coba pakai patokan peluru itu. Ya. Mungkin itu ya untuk teman-teman dimanapun kalian berada, satu pesan dari Bang Ali ya Flores tadi fit love united respect, artinya kita tetap santun lah Tetap di jalur itu lah. di jalur Di peluru itulah. Jadi sekian dari SFC Ajak Kumpul. Untuk teman-teman jangan lupa subscribe, like, and comment. Kalau ada komen-komen ide-ide yang bisa dituangkan langsung ke kolom komentar. Sekian dan terima kasih SFC Ajak Kumpul.